Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang mengasihi hidup kami, yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami telah sampai dalam persekutuan kami di Minggu Advent yang pertama Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan hidup kami dan pimpin kehidupan kami Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berdasarkan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung Ruma Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang, mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas. Banyak tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan yang kita boleh perdengarkan di minggu pertama Advent, yang bertemakan adalah berjalan dalam terang Tuhan. Pada masa Advent adalah masa penantian penuh harapan. Gereja di seluruh dunia memasuki 4 minggu penantian. Bukan hanya mengenang kedatangan Kristus yang pertama di Bethlehem, tapi juga menantikan kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Advent adalah masa ketika kita menanti hati, pembarui hidup, dan berjalan kembali ke arah terang ilahi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar dalam Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Adalah teks klasik Advent yang menampilkan sebuah visi masa depan. Dunia yang penuh damai, bangsa-bangsa yang datang ke gunung Tuhan, dan umat yang berjalan dalam terangnya. Di tengah dunia kita penuh dengan konflik, ketidakpastian, dan kegelapan moral. Pesan ini menjadi undangan ilahi yang bahwasannya marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam teks Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 ada hal-hal yang penting ditekankan, yaitu 5 hal dalam ayat ini, hal yang sangat penting di dalam pembaruan firman di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Ini adalah sebuah visi tentang gunung rumah Tuhan yang terangkat tinggi. Pada ayat kedua, Yesaya melihat masa depan ketika gunung rumah Tuhan menjadi pusat perhatian dunia. Ini bukan sekedar geografi Yerusalem, tapi lambang otoritas, kehadiran dan pemerintahan Allah. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang, bukan karena dipaksa, tetapi karena tertarik oleh terang dan kebenaran Tuhan. Advent mengingatkan kita
bahwa dunia mencari terang dan terang itu ditemukan dalam Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, di ayat kedua sampai 3, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bangsa-bangsa berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, supaya Ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya." Di sini kita melihat dua hal penting. Ada kerinduan untuk mengenal Tuhan. Ada kerendahan hati untuk diajar oleh Tuhan. Advent bukan hanya mengharapkan Kristus datang. Ini adalah waktu untuk datang kepada Kristus. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, di dalam ayat ketiga, firman Tuhan keluar dari Yerusalem. Dunia mencari jawaban dan Yesaya menunjukkan bahwa firman Tuhan yang membawa pengharapan, arah, transformasi. Sehingga Bapak Ibu kita boleh belajar dari firman yang sama itu menjadi daging dalam diri Yesus Kristus pada Natal. Di masa Advent kita diundang untuk kembali ke firman yang memperbarui hidup. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sebagai buah pemerintahan Tuhan. Ketika bangsa-bangsa tunduk pada firman Tuhan, terjadi perubahan radikal. Pedang ditempa menjadi mata bajak, dan tombak menjadi pisau pemangkas. Perang berhenti. Ini adalah gambaran Shalom dalam damai sejahtera yang bukan sekedar ketiadaan konflik, tetapi keutuhan dan harmoni ilahi. Di tengah dunia modern yang penuh kekerasan, konflik dan ketegangan, Advent mengingatkan bahwa damai Kristus satu-satunya jawaban sejati. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, di ayat kelima, seruan untuk umat Tuhan berjalan dalam terang Tuhan. Yesaya beralih dari visi masa depan ke panggilan saat ini. Kita tidak hanya penunggu terang, kita harus hidup di dalamnya. Artinya Bapak Ibu menolak jalan kegelapan, hidup dalam kebenaran, mengikuti jalan Kristus setiap hari, menjadi saksi terang Tuhan bagi dunia. Sehingga Bapak Ibu dari kelima hal tersebut, Advent adalah undangan untuk memulai perjalanan baru dalam terang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh mengimplementasikannya di dalam makna teologis di dalam firman Tuhan. Ada 5. Yang pertama adalah Advent adalah masa orientasi ulang hati kepada Tuhan. Kita mengarah kembali pandangan bukan kembali kepada dunia yang gelap, tetapi kepada Allah yang membawa terang. Yang kedua adalah terang Tuhan mengubah kehidupan dan dunia. Terang Tuhan bukan teori. Ini membentuk cara kita berbicara, mengambil keputusan, memperlakukan sesama, merespon penderitaan, menanggung pencobaan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah gereja dipanggil menjadi komunitas terang. Kita bukan hanya menerima terang, tetapi pembawa terang bagi bangsa-bangsa Kristus, berkata, "Kamu adalah terang dunia." Selanjutnya yang keempat adalah harapan Advent adalah harapan aktif. Bukan menunggu pasif, tetapi bertobat. Itu adalah yang keempat. Bertobat, memperbarui hidup, melayani, memperbaiki relasi, mencari damai, dan hidup kudus. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi implementasinya bagi kita jemaat? Hidup dalam pertobatan dan memperbaruan. Advent mengajak kita mengevaluasi hati. Apakah kita masih berjalan dalam terang atau mulai nyaman dalam bayang-bayang kegelapan? Itu yang pertama Bapak Ibu. Hidup dalam pertobatan dan pembaruan. Yang kedua adalah datang kepada Tuhan untuk diajar. Jadikan firman Tuhan sebagai pusat hidup. Rajin membaca, merenungkan, menaati. Yang ketiga adalah membangun damai dalam relasi.
Jika Tuhan menjadikan damai dunia, kita dipanggil membangun damai dalam rumah dan komunitas kita sendiri. Yang keempat adalah menjadi pembawa terang Kristus. Dalam pekerjaan, sekolah, pelayan, dan keluarga, jadikan teladan terang melalui sikap, perkataan, karakter kita, kasih, dan integritas di dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kelima adalah menghidupi harapan. Advent mengajarkan kita untuk menjadi umat yang penuh pengharapan. Bukan karena dunia baik, tetapi karena Tuhan datang dan akan datang kembali. Ada sebuah ilustrasi yang boleh kita sampaikan Bapak Ibu di minggu ini. Bayangkan sebuah kota yang mati lampu di malam hari. Ketika satu lampu dinyalakan, orang-orang mendekat, mendapatkan arah, dan menemukan rasa aman. Demikianlah kehidupan yang diterangi Kristus. Ia menarik, mengubah, dan memberikan arah bagi orang yang berada dalam kegelapan. Sehingga Bapak Ibu terkasih, di dalam Yesaya 2-5 menegaskan bahwa masa depan dunia adalah terang Tuhan, bukan kegelapan. Sehingga Advent adalah undangan untuk mulai hidup dalam terang itu sekarang. Jangan menunggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperdengarkan firman Tuhan untuk berjalan dalam terang Tuhan. Sehingga kami Tuhan mampu untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk diperbarui, untuk damai ditegakkan, dan juga firman menghidupi kami, sehingga dunia melihat kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk keluar dari kegelapan, menuju masa depan dunia yang terang oleh Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, berandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.